Kalau kita bisa bikin banyak viewer kecanduan dengan video-video kita, maka channel kita akan bisa berkembang pesat. Nah, tapi apa sebetulnya yang bisa bikin viewer ketagihan dengan video kita? Kamu candu, tercandu-candu sama kamu nanya. Banyak YouTuber pemula termasuk viewer channel ini, kalau mereka itu udah bingung gimana caranya mengembangkan channel mereka. Karena udah coba segala cara, udah coba trik ini dan itu, udah lihat-lihat channel yang lain, termasuk trik-trik juga dari channel ini, tapi masih sulit untuk berkembang. Nah, padahal pada prinsipnya YouTube itu simple, intinya kita harus bikin video yang menarik untuk target audience. Nah, dan tentunya kita harus mulai dengan mencari topik yang memang menarik untuk target audience. Topik yang menarik untuk target audience itu bisa beda-beda, dan ini tergantung target audience kita itu siapa. Apakah anak muda, wanita, pria, atau kombinasi. Hal yang menarik buat anak muda belum tentu menarik buat orang tua. Bahkan di kalangan anak muda pun juga seleranya bisa beda-beda ya. Kalau misalkan cowok sama cewek mungkin beda. Bahkan cewek sama cewek pun yang seumur mungkin beda seleranya. Jadi sebelum kita memutuskan topik apa yang mau dibikin videonya itu, kita harus tahu dulu untuk siapa video itu dibuat. Dan kita juga nggak bisa ngomong untuk semua orang misalnya. Semua orang itu kan banyak banget ya. Dari bayi sampai manula. Ya seleranya udah pasti beda-beda. Jadi kita hanya bisa mentarget satu grup yang spesifik. Misalnya grup anak muda yang menyukai komedi, atau grup ibu rumah tangga yang sedang belajar masak, atau grup audiens yang menyukai film horor misalnya. Nah, dari situ baru kita bisa cari topik yang tepat untuk mereka. Nah, tapi mencari topik yang tepat aja nggak cukup. Kita juga harus bisa mempresentasikan kalau video yang kita buat itu adalah video yang menarik buat mereka. Dan kalau di YouTube itu melalui judul dan thumbnail. Nah, tentunya kita harus coba gali juga siapa mereka. Ya, salah satunya dengan banyak upload video, terus kita evaluasi. Dan kita juga bisa coba memata-matai channel saingan. Nah, kita coba lihat apa sih kira-kira yang mereka benar-benar suka. Judul dan thumbnailnya itu seperti apa yang kira-kira bikin mereka ngeklik. Nah, kita bisa coba lihat video-video yang view-nya tinggi. Terus kita coba amati kenapa judul dan thumbnail video tersebut sering diklik oleh viewer. Ya, kalau diibaratkan kayak makanan lah. Makanan yang tampilannya menggiurkan, orang pasti pingin makan makanan tersebut, walaupun rasanya belum tentu enak. Nah, jadi di YouTube juga mirip, kalau misalkan thumbnail dan judulnya itu cukup menggiurkan buat viewer-viewer atau buat target audience kita, kemungkinan besar mereka akan ngeklik, atau sebagian besar dari mereka akan ngeklik. Nah, tapi itu cuma 50% dari pekerjaan, karena nggak cukup cuma bisa menarik perhatian mereka untuk ngeklik thumbnail dan judul video kita. Tapi video yang kita bikin harus benar-benar mereka tonton. Dan saya yakin banyak YouTuber pemula yang juga udah tahu audience, udah bisa milih topik yang bagus, tapi videonya tetap nggak ditonton. Alasan utamanya karena target audience menganggap videonya tidak menarik. Nah, video yang menarik itu bukan berarti video tersebut harus menghibur. Ini juga sama seperti tadi, tergantung dari target audiensnya. Video yang menarik itu bisa jadi videonya memang memberikan informasi yang diinginkan, atau memberikan hal-hal lainnya yang memang diinginkan oleh target audience channel kita. Nah, bisa dibilang video yang menarik itu adalah video yang memberikan experience bagi viewer. 3 faktor utamanya. Yang pertama adalah emosi. Video dengan topik yang biasa aja, kalau video tersebut bisa menyampaikan emosi dengan baik, maka video tersebut bisa menjadi menarik bagi viewernya. Nah, misalkan video horor, tentunya viewernya pingin emosi yang menakutkan. Mereka menginginkan rasa takut. Ya, kalau untuk viewer komedi ya tentunya mereka pingin emosi yang menyenangkan, yang bikin mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, tapi selain emosi, faktor lainnya yang bisa bikin video menarik itu adalah insight. Insight itu bisa dibilang sebagai bocoran informasi. Contohnya video-video di channel ini atau di channel-channel tutorial adalah video-video yang memberikan insight atau informasi atau bocoran apapun itu disebutnya untuk viewer yang menonton. Nah, faktor ketiga yang bisa membuat video itu menjadi menarik adalah bergesernya paradigma atau paradigm shift. Nah, jadi setelah menonton video tersebut, pola pikir viewer atau wawasan viewer itu bisa berubah, bisa lebih berkembang. Nah, tentunya kita nggak selalu bisa bikin video yang seperti itu ya, karena itu juga bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya, video yang kita bikin itu harus memiliki salah satu dari 3 faktor yang barusan saya sebutkan. Entah itu emosi, insights, atau paradigm shift. Nah, tentunya juga bisa campuran dari 2 atau 3 faktor tersebut. Nah, 3 unsur tersebut itu berlaku buat channel jenis apa aja. Misalnya kita punya channel untuk anak-anak, ya tentunya video kita harus bisa bikin emosi anak-anak itu riang, biasanya kalau anak-anak ya. Ya kalau misalkan untuk channel tutorial, ya kita bisa memberikan insights. Jadi ya saat kita merencanakan video yang akan kita bikin itu, coba kita pikirin salah satu faktor tersebut. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diberikan kepada viewer?
Nah, cuma yang lebih penting lagi, bagaimana apa yang ingin kita sampaikan kepada viewer itu memang bisa tersampaikan. Misalnya kita bikin video komedi, bikin viewer terbahak-bahak, ya tentunya kita harus bisa bikin viewer itu ketawa terbahak-bahak. Mungkin nggak semua viewer, tapi sebagian itu mereka terbahak-bahak, artinya mereka bisa terpuaskan. Dan hal tersebut juga hal yang masih saya terus pelajari sampai sekarang, karena saya adalah orang yang introvert, seorang yang pendiam, bukan seorang yang supel yang memang ekstrovert ya. Jadi saya masih kecil pun saya adalah seseorang yang cukup pemalu. Bahkan di channel ini pun video-video saya sebelumnya nggak pernah menampilkan wajah. Karena sampai sekarang pun saya masih nggak pede, tapi saya coba paksain. Dan saya juga ada beberapa tips untuk kalian yang selama ini sudah saya tahu ya. Saya juga nggak banyak tahu sebetulnya, tapi yang udah saya tahu saya akan share sama kalian. Yang pertama itu energi. Dan ini juga sebetulnya hal yang memang kurang saya miliki ya. Apalagi saya tuh kalau ngerekam video, ini tuh tengah malam. Karena siang-siangnya harus kerja jadi udah agak capek ya. Tapi saya coba sebaik mungkin, minimal nggak terlalu lemes banget. Jadi energi yang bisa dirasain viewer itu nggak negatif-negatif banget ya. Dan yang penting, saya tahu apa yang saya bicarakan. Yang namanya intonasi dan body language itu sangat mempengaruhi penyampaian kita kepada viewer. Bahkan bisa lebih mempengaruhi daripada kata-katanya sendiri. Nah, contohnya kita share sesuatu yang menyenangkan, misalnya, "Halo guys, hari ini saya ke ulang tahun teman saya, di sana rame banget banyak orang." Nah, tentunya kalau kita ngomongnya seperti itu, viewer juga nggak akan bisa ngerasain emosi senangnya di mana. Nah, dan bahkan suatu kata-kata atau kalimat yang menyenangkan, kalau kita sampaikan dengan cara yang menakutkan, misalnya seperti kayak cerita horor, itu rasanya bakal bisa jadi horor. "Halo teman-teman, hari ini saya baru aja datang ke sebuah ulang tahun, dan itu begitu saya masuk pintu, tiba-tiba banyak orang. Saya sampai terkejut di situ, dan bahkan itu kuenya besar banget." Nah, jadi memang yang namanya intonasi, body language, termasuk juga pacing itu tempo ya, itu sangat mempengaruhi pesan yang ingin kita sampaikan. Bahkan lebih mempengaruhi dari kata-kata yang kita ucapkan. Nah, untuk seseorang yang personalitinya cukup menarik, mungkin hal tersebut bukan masalah. Tapi buat orang-orang seperti saya yang cukup introvert, nah selain saya terus mengasah, saya ngakalin juga dengan editing. Jadi intinya supaya lebih ngebantu aja biar nggak terlalu boring ya. Kalau memang saya kepribadiannya menarik, bisa menghibur, apalagi bisa sambil ngelawak, mungkin saya juga nggak akan terlalu banyak ngedit. Nah, tips lainnya selain energi, penyampaian, intonasi, dan body language, yang juga bisa dibantu dengan editing, hal lain yang kita bisa lakukan adalah mendemonstrasikan. Kalau dalam dunia storytelling itu disebut dengan istilah show don't tell. Jadi jangan cuma kasih tahu, tapi kita juga harus tunjukkan atau demonstrasikan. Jadi viewer itu bisa lebih oh kayak gini. Ya, dan tentunya bisa dengan hal-hal lain ya. Kita juga bisa pakai B-roll, atau kita bisa campur dengan video-video stock footage, atau bisa dengan rekaman layar aplikasi, atau mungkin games, ya tergantung juga dengan channel yang kita bikin. Nah, jadi intinya jangan cuma kasih tahu, tapi juga demonstrasikan sebaik mungkin. Nah, tips lainnya juga kita bisa sambil selipin cerita yang mungkin bisa relate sama viewernya ya. Karena kalau kita cerita yang relate sama viewer, cerita tersebut juga bisa lebih connect, bisa lebih kena ke viewernya. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa disambungin, ya ini tergantung videonya juga ya. Tapi kalau ada cerita yang bisa kita sambungin dengan topik videonya, kita bisa coba lakukan. Nah, jadi untuk bikin video yang menarik ini, seperti yang tadi saya jelasin, ini memang perlu latihan, nggak ada jalan pintasnya. Kita harus terus bikin video sesering mungkin sampai bisa benar-benar terlatih. Tentunya kita juga harus terus evaluasi. Nah, dan satu lagi yang bisa membantu video menjadi menarik adalah struktur videonya itu sendiri. Jadi dari awal itu seperti apa, tengahnya kayak gimana, dan akhirnya kayak gimana. Nah, dan untuk mengerti struktur video yang bagus, kalian juga cari tahu caranya gimana meningkatkan retensi. Kalian bisa nonton video yang ada di kiri. Tapi kalau kalian misalkan mau lebih belajar soal editing yang menarik itu seperti apa, kalian bisa lanjutkan untuk nonton video yang ada di kanan.